bisa lebih lembut dari meredam kejut dari kondisi jalan yang gak rata. Woi, pelan-pelan. Assalamualaikum, balik lagi sama gua di Story Modifikasi. Kali ini kita kedatangan satu buah motor lagi dari Honda, yaitu Vario 125. Ini dia motornya. Oke, ini motornya bisa kita lihat semua ya. Vario 125 Gen 2, Variolet Gen 2 ya. Kita bahas pertama dari kokpitnya. Bisa dilihat spionnya pakai ori PCX, tapi udah dibalut sama karbon kevlaran. Terus dari windshield depannya sudah dikarbon juga. Holdernya dia pakai dari bajai pulsar ya. Kalau yang pada lupa sih, ini motornya kayak gini. Dasi depan juga udah di Kevlar. Mantap. Bisa dilihat semuanya. Di sini ada holder buat HP. Berarti si ownernya suka touring nih kayaknya nih. Buat naruh handphone di sini aman sih, kuat. Holdernya dari merek GUB, kuat, kokoh, bahan materialnya juga tebal, jadi nggak khawatir HP-nya akan jatuh ya. Terus dari segi pengereman di sini udah diganti sama master rem KTC. Terus si bracket minyak remnya juga dari KTC. Nah, si tabungnya beda nih, tapi udah diganti yang ukuran agak besar. Dia pakai merek dari WR3. Kalau kalian pada tahu, merek WR3 itu lumayan rame juga sih dipakai sama ya kalangan-kalangan moge lah ya. Langsung kita turun ke lampu. Bagian lampunya kita lihat sih LED udah pakai bull eyes. Merek Ice tipe DST. Terus DRL-nya masih ori bawaan motornya. Lampu sennya juga masih ori. Oke, dari bagian lampu kita turun ke bawah. Kita bisa lihat di sini bottom shock depannya udah pakai KTC ya, udah diganti sama dia. Terus dari kaliper depan pakai Nissin 4 piston. Oke, lanjut dari selang rem kita bisa lihat di sini udah pakai TDR. Terus bracketnya juga dia udah ganti menggunakan ARM. Dari segi pengereman piringannya kita bisa lihat dia menggunakan piringan PSM ukuran 260. Piringan besar ini fungsinya buat safety, lumayan ngaruh ya buat pengereman. Jadi biar lebih pakem. Cuman kekurangannya ya dia nggak PNP atau plug and play. Jadi harus si kalipernya ini dibikinin dudukan atau bracket tambahan lagi buat ngepasin si piringan sama si kalipernya. Terus lanjut kita ke bagian velg. Velgnya juga udah diganti sama dia pakai VND ya. Velgnya VND, terus dibalut sama ban dari FDR Sport MP 27. Ban depan ukuran 90/80 ring 14. Oke, lanjut kita ngebahas si shock depan. Bottom shock KTC ini karakternya sih dia tabungnya 2. Jadi bisa lebih lembut
dari meredam kejut dari kondisi jalan yang gak rata. Woi, pelan-pelan aja. Lanjut kita ke bagian tengah. Kita bisa lihat dari radiatornya tuh. Wih, dia pakai extra fan atau fan tambahan. Di sini ada mereknya sih, dari Panasonic. Cuman gue juga kurang tahu itu penggunaan orinya buat motor apa. Yang jelas sih buat menambah pendinginan. Karena si ownernya waktu itu pernah overheat waktu dipakai ke daerah Semarang. Jadi dia tambah extra fan ini biar lebih dingin, si mesin bisa lebih aman lah ya dipakai buat harian juga, atau enggak buat jalan jauh. Dia kan suka touring juga tuh, touring jauh. Jadi biar lebih aman si mesinnya, pendinginannya. Karena si radiatornya dia belum ganti yang aftermarket, masih yang ori. Oke sih, cakep juga ya, bisa nambah asupan udara yang masuk ke radiator. Oke, next kita bahas di bagian mufflernya nih, atau bagian knalpot. Si leherannya dia udah ganti pakai leheran cacing, bahan dari stainless. Terus belakangnya dia pakai muffler K59, atau yang bisa kita tahu itu buat Vario yang dulu sebelum ini ya, yang masih bohlam tuh, produk K59. Tapi sama dia udah dibobok kondoman gitu, jadi suaranya ngebas bulet, enak lah. Dari tamengnya kita lihat udah banyak yang di Kevlar. Si cover knalpot di Kevlar. Terus dari ini cover air radiator udah di Kevlar juga, sama si hager tengah, atau bisa kita bilang juga biasanya spakbor kolong ya. Spakbor kolongnya udah di karbon Kevlar juga. Oke, lanjut ke bagian arem. Kita lihat aremnya udah di repaint ulang ya sama dianya, menggunakan warna grey atau abu-abu monyet. Warna abu-abu monyet ya guys, warna grey. Oke, lanjut bagian spakbor belakang. Kita lihat di sini udah dibalut juga dengan karbon Kevlar. Warnanya senada dari yang tadi visor depan, dasi depan, terus cover knalpot sama spakbor kolongnya tuh. Ini spakbor belakangnya juga udah di Kevlar juga, senada, warnanya sama. Oke, next kita lihat di velg belakang. Sama yang depan tadi, dia pakai VND Racing juga. Bannya juga sama, menggunakan FDR MP27 ukuran 90-80. Nah, gini nih, ini kan ban MP27 ini kriterianya soft compound ya, bisa dibilang. Jadi soft compound itu kelebihannya ya dia bisa lebih lengket atau lebih nempel di aspal. Buat kalian yang suka nikung-nikung tuh, jadi aman banget. Cuman kalau di kondisi hujan ya agak sedikit licin, jadinya ribet. Kalau kondisi kering kayak sekarang sih, musim panas gini, enak banget sih, nempel banget ini di aspal. Terus pasti cepet habis karena dia kriterianya soft compound itu, resikonya gitu. Sama kalau pakai boncengan atau pakai beban berat lah ya, pakai berdua gitu. Nah, lama kelamaan si bannya itu bakal jadi kotak gini nih, agak ngotak nggak sih lo? Punya otak nggak? Sorry. Maksudnya ini bannya jadi bentuknya kotak gitu. Ini dia yang sedikit bikin kacau sih. Sabi nih, shock breakernya bray. Dia pakai Ohlins ori. Warna tabungnya gold, warna per shocknya kuning. Cakep sih ya. Terus ya
Yang kita tahu shockbreaker Ohlins itu emang dari segi harga lumayan, tapi dipakainya juga lumayan nyaman. Dia nyaman, empuk, jadi bikin motor lebih stabil. Ya harga emang gak bohong sih, Bray. Oke, kita lihat di sini juga box cover speedometer udah dilapis karbon juga, karbon Kevlar. Namun blok CVT-nya masih ori ya. Cuman di tulisan Hondanya dia juga udah di repaint, dikasih warna biru tulisannya. Nah, dari cover CVT-nya udah dilapis sama karbon Kevlar juga sama dianya. Oke, dari cover CVT kita lanjut ke body. Kita bisa lihat di sini bodinya udah di-repaint ulang menggunakan warna putih lembayung mutiara. Jadi kalau kena sinar dia bisa ada agak samar-samar warna ungu atau warna pelanginya ya, Bray. Kita lihat. Cakep sih, clean elegan, simple. Terus bodinya udah dicat ulang warna putih lembayung mutiara. Dari stripping kita lihat strippingnya juga udah diganti sama dianya menggunakan stripping Click 125i. Ini model Thailand ya. Kita lihat perpaduan warna putih sama warna oranye, menyala sih abangku. Oke, lanjut kita bagian si kulit jeruk atau dek-dekan. Bisa dilihat deknya beda ya sama yang motor-motor Vario yang ada di kita ini. Dia udah ganti dek belakang, terus batok lampu belakang sama dek tengah ini dia udah ganti. Ini sih produk dari motor Click Thailand ya. Jadi si kulit jeruknya ini dia berwarna oranye. Ada yang warna orange, setahu gue sih ya, Bray. Warna oranye, warna merah marun atau merah hati gitu kalau gue pernah lihat gitu ya. Nah, cakep ya, nyala putih, perpaduan putih oranye. Terus di sini nih, ini yang bikin gue apa ya, nggak habis pikir. Di sini ada hashtag nih, Asmara Kacau. Siapa sih anak Vario yang nggak tahu Asmara Kacau? Nggak tahu si ownernya, asmaranya lagi kacau. Oke, Bray, mungkin lu semua pada penasaran sama suara motornya. Nah, di sini juga udah make gas spontan. Apa sih lu anjing, berisik banget. Lanjut. Langsung kita nyalain motornya ya. Anjay, mantep ya, adem. Segitu aja ya. Ntar gue diomelin warga. Sekian video dari gua. Salam story modifikasi. Story modifikasi.